Besti, kalau ngomongin Kang Deddy Mulyadi alias KDM, rasanya hampir gak ada hari tanpa muncul di media sosial. Mulai dari belusukan, menolong warga, menegur pelanggar, sampai berbagi kepada masyarakat, semuanya nyaris selalu hadir dalam bentuk video yang rapi dan siap ditonton jutaan orang. Makanya, gak heran kalau banyak netizen sampai menjulukinya sebagai gubernur konten. Julukan itu muncul bukan tanpa alasan. Menurut mereka, hampir setiap aktivitas KDM selalu berakhir di Instagram, TikTok, maupun YouTube. Bahkan, ada yang bercanda bilang, sebelum bantuan datang, kameranya dulu yang tiba. Nah, baru-baru ini, publik kembali dibuat ramai setelah beredar momen di balik layar saat KDM memberikan bantuan kepada seorang bapak tua yang sedang memikul gendongan di pundaknya. Yang justru jadi sorotan bukan aksi berbaginya, melainkan banyaknya kamera yang mengelilingi lokasi. Tadi foto. Ya. Maksudnya ngerti itu nggak boleh gulungan plastik. Iya kan itu jalan-jalan plastik ke rumah walangan ya tawarin itu juga mah memang itu dokter mengapa itu ada belum plastik Ada kamera dari depan, samping, bahkan ada yang terlihat mengambil sudut berbeda. Alhasil, komentar netizen pun langsung bermunculan. Kalau memang niatnya ikhlas berbagi, kenapa harus direkam dari banyak angle? Itu lagi bantu warga atau lagi syuting film dokumenter? Komentar-komentar seperti itu pun ramai memenuhi media sosial. Di sisi lain, tentu ada juga pihak yang membela KDM. Mereka berpendapat bahwa dokumentasi memang diperlukan sebagai bentuk transparansi sekaligus media edukasi agar lebih banyak orang tergerak untuk ikut membantu sesama. Menurut pendukungnya, selama bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, proses pendokumentasian bukanlah persoalan. Namun, bagi pihak yang mengkritik, persoalannya bukan terletak pada membantu atau tidak membantu. Yang dipertanyakan adalah, apakah setiap aksi sosial memang harus selalu dikemas menjadi tontonan publik? Sebab, ketika kamera menjadi bagian yang sangat dominan, sebagian orang khawatir perhatian masyarakat justru bergeser dari nilai kemanusiaan menjadi nilai hiburan. Banyak banget kamera dan pencahayaannya ya. Kalau lihat KDM, saya jadi teringat Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Tapi ya memang rakyat demokrasi ini butuh hiburan dan harapan 5 tahunan. Kadang harapan itu berupa pengen punya pemimpin yang sederhana, bisa bikinin perusahaan mobil baru, ibu kota baru, kereta cepat baru, tol baru, meskipun hasil hutang. Kadang harapannya berubah jadi pengen punya pemimpin yang pintar joget, bisa kasih makan gratis, bikinin koperasi baru, meskipun hasil hutang dan di tengah hutan. Ada juga yang sedang dibikin susah, sedang kesusahan, lalu suka dengan konten dermawan. Tapi memang apalagi yang bisa kita harapkan dari sistem ini? Ketika anggaran pendidikan dipangkas untuk biaya pakan ayam, ketika pajak adalah penentu sesuatu itu dilegalkan, ketika gufrot dianggap ulama dan di-endorse oknum pemerintahan demi elektabilitas 5 tahunan, ketika suara cendekiawan setara dengan suara orang awam, dan suara kebanyakan lebih menentukan dibandingkan perintah Tuhan. Yuk kita berdoa, kita renungi agar Allah kasih paham. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin. Pada akhirnya, perdebatan ini kembali mengingatkan bahwa di era media sosial, batas antara pelayanan publik, pencitraan, dokumentasi, dan konten memang semakin tipis.
Ada yang melihatnya sebagai cara komunikasi yang efektif kepada masyarakat, ada pula yang menganggap intensitas dokumentasi justru mengurangi kesan ketulusan. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah dokumentasi seperti ini memang penting sebagai bentuk transparansi kepada publik, atau justru aksi sosial sebaiknya cukup dilakukan tanpa harus diiringi banyak kamera? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan tetap sampaikan dengan santun.